Halo dan selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Hari ini kita punya pertanyaan yang mungkin sering menggelitik benak Anda nih, terutama kalau kita lagi ngobrolin soal membangun hubungan. Pertanyaannya gini, bisa nggak sih kita jadi seorang super konektor yang fokusnya ke hubungan tulus, dalam, sama memberi nilai, tapi di saat yang sama kita juga tetap bisa bayar tagihan, atau bahkan lebih? Nah, kita bakal dalami bab 17 dari buku Super Connector. Judulnya aja udah lumayan provokatif loh. Betul banget. Sumber kita ya, buku Super Connector itu yang filosofinya soal bangun hubungan ini beda banget sama networking gaya lama yang kadang rasanya ya agak pamrih gitu ya. Jadi misi kita kali ini mau gali gimana caranya bangun hubungan yang otentik, jangka panjang, tapi tetap bisa ngasih keuntungan. Dan ini penting nih, keuntungan di sini tuh nggak selalu duit loh ya. Gimana caranya supaya kita nggak kejebak jadi orang yang transaksional? Kita mau bongkar paradoksnya nih. Kok bisa ya kita memberi tanpa ngarap imbalan langsung, tapi seringnya imbalan itu malah datang sendiri. Persis. Jadi pertanyaan kuncinya, gimana nih cara nyeimbangin kemurahan hati ala superkonektor ini sama ya kebutuhan praktis kita sehari-hari? Salah nggak sih kalau kita berharap ada sesuatu gitu kembali dari hubungan yang udah kita rawat susah payah? Mari kita coba bedah bareng-bareng langsung dari bab 17 buku ini. Oke, langsung aja ya. Judul bab 17 ini kan, ya, Anda bisa menjadi superkonektor dan membayar tagihan Anda dan lebih. Ini terus terang kedengarannya agak nabrak ya sama pesan utama buku yang katanya anti-transaksional. Kok bisa tiba-tiba ngomongin bayar tagihan? Gimana nih biar nyambung? Nah, ini dia inti paradoksnya, dan bab 17 itu coba jawab keraguan ini. Jadi, super connector seperti yang ditekankan di bab-bab awal itu bukan soal transaksi. Buku ini ngutip Linda Rothenberg, pendiri dan CEO Endeavor, dia bilang gini, jaringan itu berhasil kalau dibangun di atas kepercayaan, saling memberi, menerima, sama sikap jangka panjang. Jaringan itu rusak kalau jadi transaksional. Dia juga ingetin, jangan terlalu, terobsesi sama ROI jangka pendek dari sebuah hubungan. Yang menarik, justru orang yang nggak terlalu hitung-hitungan di awal, seringnya malah dapat lebih banyak di kemudian hari. Jadi fokusnya jelas bukan profit instan dari satu interaksi aja. Dan disinilah kita perlu definisiin ulang apa itu profit atau keuntungan dalam konteks super connecting ini, seperti yang dijelasin di bab 17. Jangan sempit, jangan cuma soal uang. Profit tuh bisa jadi penghematan waktu yang berharga banget, mungkin loncatan karir yang signifikan, atau akses ke peluang emas yang wah nggak bakal kita dapat lewat jalur biasa. Atau bahkan dukungan aja pas kita lagi butuh, itu kan profit juga. Definisi profit ini bisa dan kayaknya sih bakal berubah seiring waktu dan karir kita. Itu poin penting banget. Contoh yang, menarik sekali dari bab 17 itu, kisahnya Anjula Acharya, yang sekarang jadi partner di Trinity Ventures. Dia cerita gimana dia bangun jaringannya dari nol di Amerika. Mentornya, Jimmy Iovine, itu legenda industri musik, dia lihat potensi Anjula, terus ngasih kesempatan, termasuk dana buat startup namanya DC Hits. Nah, ceritanya, startup itu secara finansial nggak meledak yang diharapkan. Tapi, hubungan dan jaringan yang dia bangun selama proses itu, justru itu profit sebenarnya. Jaringan itulah yang bawa dia kesuksesan lain. Misalnya pas dia bantu luncurin karir Priyanka Chopra di pasar Amerika. Keren kan? Kata buku itu, si Iovine ini investasinya ke Anjula, ke orangnya, bukan cuma ke bisnisnya. Ini bukti nyata banget kalau profit itu bisa berupa kepercayaan, kredibilitas, pintu kesempatan jangka panjang. Wah, nilainya mungkin jauh lebih gede dari angka di rekening. Iya, bener. Dan yang paling menarik dari cerita Anjula dan banyak contoh lain di buku ini, itu gimana imbalan datangnya organik banget. Jadi profit ini bukan tujuan yang kita kejar-kejar mati-matian. Lebih kayak hasil sampingan alami aja dari proses bangun komunitas yang kuat, konsisten kasih nilai ke orang lain, dan yang penting banget, mainnya jangka panjang. Ini nyambung banget sama konsep habitual generosity atau kemurahan hati yang jadi kebiasaan dari bab 6, yang mungkin udah Anda baca juga. Kebaikan, waktu, perhatian yang kita tanam itu sering baliknya dalam bentuk yang nggak kita duga, di waktu yang nggak terduga, dari arah yang nggak terduga juga. Betul, betul. Jadi bukan kayak mesin penjual otomatis ya, masukin koin A, keluar minuman B gitu nggak gitu ya. Ada contoh lain yang kuat juga di bab 17,
Ingrid van der Veld atau Ivy. Dia cerita, dia tuh hampir aja nggak datang ke acara penting Dell Women's Entrepreneur Network atau DWEN. Jadwalnya gila-gilaan soalnya. Tapi, karena dia dengerin saran temen yang dia percaya banget, namanya Heidi Messer, dia juga super connector, akhirnya dia paksain datang. Nah, di acara itulah, dia mulai bangun hubungan sama beberapa petinggi Dell, termasuk Steve Ellis. Hubungannya dirawat tuh. Setahun kemudian, hubungan itulah yang jadi jembatan buat dia diundang jadi Entrepreneur in Residence atau EIR pertama di Dell. Coba bayangin. Nah, EIR itu semacam penasihat atau pakar kewirausahaan internal gitu ya, yang terjadi dalam perusahaan gede kayak Dell. Tugasnya bantu perusahaan nyambung sama dunia startup, sama pengusaha. Posisi strategis banget. Kisah Ivy ini nunjukin beberapa hal penting. Pertama, kuatnya kalau kita percaya sama penilaian konektor lain yang kita hargai. Kedua, pentingnya hadir. Beneran hadir ya, fisik dan mental, di tempat dan momen yang pas. Dan yang ketiga, perhatiin deh pendekatan Ivy pas dia akhirnya dapat kesempatan ngomong serius sama Dell, dia nggak datang bawa proposal minta ini itu. Fokusnya, seperti yang dia ceritain, justru gimana caranya dia bisa memberi layanan atau nilai ke Dell duluan. Dia presentasiin visinya, gimana dia bisa bantu Dell capai tujuan mereka terkait komunitas entrepreneur. Pendekatan memberi dulu ini, lagi-lagi jadi kunci pembuka pintu. Penting banget ini. Ini menarik, tapi ada sisi lain yang perlu kita waspadai juga kan ya. Kalau kita ngomongin profit dari hubungan, meskipun artinya luas, ada bahaya kalau kita salah ngertiin. Buku ini, khususnya di bab 17, ngasih peringatan keras. Jangan pernah lihat orang lain cuma sebagai batu loncatan, stepping stones gitu. Kita semua pasti pernah lah ya, ketemu orang yang deketin cuma pas ada maunya, terus hilang aja gitu pas sudah selesai. Rasanya kan, aduh, gak enak banget ya, kayak dimanfaatin. Itu jelas bukan super konektor. Benar sekali. Dan perasaan dimanfaatin itu, wah, racun banget buat hubungan dan kepercayaan. Linda Rothenberg yang tadi kita kutip, dia nekenin lagi di bab 17. Komunitas atau jaringan itu bakal hancur kalau anggotanya cuma mikir untungnya buat gue apa. Super connecting itu butuh etos paying it forward, memberi kebaikan ke depan, tanpa ekspektasi langsung dapat balasan dari orang yang sama. Kepercayaan itu mata uang utamanya di sini. Sekali hilang, wah susah banget bangunnya lagi. Dan nggak bisa pura-pura tulus juga, orang tuh bisa ngerasain loh. Oke. Jadi pesannya jelas banget. Terus memberi, fokus ke hubungan tulus, jangan transaksional. Tapi, nah ini, pertanyaan praktisnya muncul lagi nih. Gimana caranya kita terus memberi tanpa akhirnya, ya ampun, capek sendiri, kehabisan energi, atau malah ngerasa dimanfaatin sama orang yang mungkin niatnya nggak sebaik kita? Ini dilema beneran nih. Pertanyaan bagus banget. Dan bab 17 bahas ini dengan ngacu ke karyanya Adam Grant, penulis buku Give and Take yang fenomenal itu. Grant identifikasi ada 3 tipe orang. Givers, pemberi, takers, pengambil, sama matchers, penyeimbang. Yang paling menarik dari riset Grant, givers ini ternyata ada di 2 ujung spektrum sukses. Mereka ada di kelompok orang paling sukses, tapi juga di kelompok orang paling nggak sukses yang sering kelelahan, burnout gitu. Bedanya apa coba? Grant nemuin kalau givers yang sukses itu adalah mereka yang belajar netapin batasan. Mereka nggak ngasih tanpa pandang bulu. Mereka bijaksana, milih siapa yang dibantu, gimana cara bantu yang paling efektif dan nggak nguras diri sendiri, dan kapan waktu yang pas buat bantu. Mereka sadar banget ngelindungin waktu, energi, sama tujuan mereka sendiri biar bisa terus ngasih secara berkelanjutan, jangka panjang gitu. Jadi, netapin batasan dan mikirin kebutuhan atau kapasitas diri sendiri itu bukan egois dong ya dalam konteks ini? Malah jadi kunci biar bisa terus jadi giver yang efektif gitu. Tepat sekali, ini bukan soal egois, tapi soal strategi dan keberlanjutan sustainability. Giver yang nggak punya batasan itu cepat banget habis bensinnya. Super connector yang efektif paham ini. Mereka murah hati, tapi nggak naif. Keuntungan finansial atau non-finansial yang mungkin datang nanti, sebaiknya dilihat sebagai hasil dari keseluruhan ekosistem hubungan yang kita bangun. Buah dari reputasi dan kepercayaan yang kita tanam terus-menerus. Bukan hasil dari satu hubungan spesifik atau satu transaksi tunggal aja. Bab 17 juga nyorot realita. Kalaupun sebuah hubungan akhirnya berkembang jadi sesuatu yang lebih bisnis, itu biasanya kejadiannya organik setelah bertahun-tahun.
Seringnya setelah kita sadar kalau kita emang punya keahlian atau passion di area itu dan bisa kasih nilai lebih. Kayak kata banyak super konektor di buku ini, mereka nggak mulai dengan niat cari duit dari hubungan. Duit seringnya datang belakangan, sebagai bonus aja dari ngelakuin apa yang mereka suka dan kuasai, sambil terus bangun hubungan tulus. Wah, ini butuh kesabaran luar biasa ya kayaknya. Nggak bisa instan sama sekali. Nah, oke. Katakanlah kita udah berhasil nih bangun komunitas yang kuat dan suportif ini. Pastikan ada saatnya peluang-peluang mulai datang dari jaringan kita. Entah tawaran proyek, kerjasama, investasi, atau apalah. Gimana cara kita nyaring peluang ini? Nggak semua yang datang dari jaringan pasti bagus atau cocok kan? Gimana kita nilainya tanpa malah ngerusak hubungan yang udah ada? Kunci utamanya, seperti yang disaranin di bab 17, itu balik lagi ke penilaian yang cermat terhadap hubungan itu sendiri. Seberapa dalam sih kita kenal orang yang nawarin peluang ini? Bukan cuma kenal nama jabatannya, tapi paham karakternya, nilai-nilainya, rekam jejaknya. Gimana interaksi kita sama dia selama ini? Udah ada fondasi kepercayaan yang kuat belum? Apakah kita benar-benar yakin dia punya niat baik buat kita, win-win, bukan cuma agenda tersembunyi? Melakukan due diligence ke hubungan itu sama pentingnya kayak due diligence ke peluang bisnisnya. Jangan buru-buru cuma karena tawarannya datang dari jaringan. Intuisi yang kebangun dari hubungan mendalam itu sering bisa kasih sinyal penting di sini. Hati-hati juga sama tawaran dari koneksi yang masih baru atau dangkal, atau yang rasanya kok terlalu bagus ya buat jadi kenyataan. Masuk akal banget. Jadi kualitas hubungan jadi filter pertama ya? Dengerin semua ini, rasanya semua konsep super connector yang mungkin udah pernah kita bahas sebelumnya jadi makin nyambung dan masuk akal ya. Kayak potongan puzzle yang saling ngelengkapin gitu. Persis. Diskusi kita soal paradoks profit di bab 17 ini nggak bisa dipisahin dari prinsip-prinsip inti super connector lainnya. Ingat prinsip utama kita? Selalu main jangka panjang, kayak di bab 2. Bukan cari untung sesaat. Terus, praktekkan kemurahan hati yang jadi kebiasaan atau habitual generosity, bab 6, sebagai fondasi. Bahkan pas kita emang perlu minta sesuatu, ada cara cerdasnya, yaitu smart ask, yang dibahas di bab 18, yang tetap hargain hubungan, dan akhirnya gimana bangun sistem rujukan yang alami, bab 19, di mana orang rekomendasiin kita bukan karena diminta, tapi karena mereka tulus percaya sama nilai yang kita bawa. Semua elemen ini, jangka panjang, memberi, minta dengan bijak, rujukan alami, saling dukung dan perkuat kemampuan kita jadi super konektor yang otentik, sekaligus bisa penuhi kebutuhan kita secara berkelanjutan. Ini bukan soal milih antara memberi atau menerima, tapi soal nyiptain siklus positif di mana keduanya bisa jalan bareng secara harmonis. Jadi, kesimpulan dari pendalaman kita di bab 17 ini, ya, sangat mungkin jadi super konektor yang tulus, memberi nilai, sekaligus bisa bayar tagihan, dan bahkan capai sukses finansial atau lainnya. Tapi ada tapinya yang gede nih. Kuncinya adalah fokus utama harus tetap pada bangun hubungan yang otentik, memberi nilai tanpa pamrih secara konsisten, dan punya perspektif jangka panjang. Keuntungan, baik finansial maupun non-finansial, itu harus dilihat sebagai hasil ikutan alami dari ekosistem hubungan yang sehat, bukan tujuan utama yang dikejar-kejar secara transaksional dari awal. Dan jangan pernah lupa pentingnya keseimbangan dan batasan kayak yang diajarin Adam Grant tadi. Jadi giver yang bijaksana, yang tahu kapan bilang enggak, atau kelola ekspektasi itu kunci keberlanjutan. Otentisitas tetap nomor 1. Nggak bisa kita palsuin hubungan tulus jangka panjang. Orang bakal tahu. Kayak kutipan bagus dari mentor salah satu penulis buku ini, Scott Gerber, namanya Holly Pepe, yang ada di epilog, kesuksesan sejati butuh waktu sejati, karena Anda tidak bisa memasukkan atau mengakali waktu sejati. Wah, ini pas banget buat bangun hubungan yang dalam, bermakna, dan akhirnya mungkin juga nguntungin. Kata-kata yang kuat banget buat nutup sesi kita. Sebagai penutup, seperti biasa kami mau ninggalin Anda dengan sebuah pemikiran buat direnungkan nih. Coba deh ambil waktu sebentar buat mikirin satu hubungan, profesional atau personal, yang penting buat Anda saat ini. Coba renungkan sejenak. Fokus utama Anda dalam interaksi sama orang ini sekarang lebih ke arah gimana Anda bisa kasih nilai lebih, perdalam pemahaman, bangun kepercayaan jangka panjang, atau jujur aja sama diri sendiri, fokusnya lebih ke apa yang bisa Anda dapatin dari dia dalam waktu dekat. Gimana kalau Anda coba, secara sadar, geser sedikit fokus itu lebih ke arah memberi tanpa ekspektasi langsung. Perubahan apa ya yang mungkin terjadi sama dinamika hubungan itu dan potensi hasil jangka panjangnya, baik yang bisa diukur maupun yang enggak. Terima kasih sudah menyimak pendalaman kita kali ini, semoga bermanfaat ya, dan sampai jumpa di sesi berikutnya.